Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian tetap semangat, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kesehatan kita. Anak-anak yang hebat, ya, anak-anak yang cerdas, meskipun kalian harus dan masih belajar dari rumah. Tetap semangat ya, pertahankan prestasi atau tingkatkan prestasi kalian. Untuk itu, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Tetap sama seperti kemarin di PB 1, 2, dan 3. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 4. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, maka diawali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan gambar yang awal ini. Ini adalah gambar anak bayi ya, yang diselimuti sampai kelihatan kepalanya aja itu. Kemudian dia mulai berdiri menggunakan lututnya untuk berusaha berdiri ya, berarti dia masih merangkak. Kemudian berubah lagi, dia sudah pandai berdiri ya. Kemudian semakin anak tersebut semakin besar menjadi anak remaja. Kemudian setelah remaja dia semakin dewasa. Jadi antara dari anak bayi sampai dewasa ini berarti manusia ini mengalami apa sayang? Iya, pertumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh, seperti pada gambar tersebut. Nah, ciri-cirinya seperti itu, mulai dari kecil hingga menjadi dewasa. Kemudian tumbuh itu artinya bertambah ukuran. Nah, yang bertambah ukuran itu yang mana? Yaitu berat dan tinggi badan. Kalau berat ya, biasanya tubuhnya itu melebar ya, semakin gemuk. Tapi kalau ukuran tinggi itu berarti anak ukurannya semakin tinggi badannya. Nah, itu perbedaannya antara ukuran berat dan tinggi badan. Jadi kalau anak-anak itu masih mengalami pertumbuhan, bisa meninggi, dan kalanya juga ada yang membesar badannya. Nah, semuanya itu ya bisa menambah berat badan, tinggi badan, itu tergantung pada makanannya. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan kebiasaan berolahraga. Nah, ini tadi ya. Jadi antara ukuran berat dan tinggi badan itu dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi. Kalau makanan itu bergizi, maka pertumbuhan kita akan meninggi. Kalau manusia itu makannya los ya, tidak dibatasi, maka badannya akan membesar, bukan meninggi tapi membesar. Kalau meninggi itu pasti ada kandungan gizi yang baik. Nah, kebiasaan berolahraga. Nah, berolahraga ini harus dilakukan secara rutin ya, dalam 1 minggu 1 kali atau 2 kali. Jangan sampai tidak berolahraga, karena dengan olahraga membuat tubuh kita sehat dan segar ya. Oke, kita melanjutkan. Menjaga kesehatan tubuh itu merupakan salah satu cara bersyukur atas karunia Allah. Nah, dengan cara begini inilah
kita sebagai manusia bisa hidup sehat, bisa hidup nyaman, itu semuanya karena karunia Allah. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur. Nah, sekarang perhatikan gambar Siti. Di meja itu banyak makanan. Nah, kira-kira makanan ini kalau dimakan semua, kira-kira muat enggak Siti? Ya, tentunya tidak. Jadi Siti hanya mengambil makanan yang dibutuhkan, ya. Seperti nanti kalau ada nasi, berarti tinggal menambah lauk pauk, sayur, nah itu baru nanti buahnya setelah dimakan, setelah makan makanan pokok tersebut, ya, lauk pauk, nasi, ya, baru buah-buahan. Kemudian ditutup dengan meminum susu. Nah, itu supaya apa? Menjaga kesehatan badan Siti, ya. Oke. Selanjutnya adalah berolahraga. Ini juga kita membuat tubuh kita menjadi sehat, ya. Membuat pertumbuhan badan kita juga bisa sempurna, ya. Kalau olahraga itu kan pasti mengurangi lemak, jadi kita bertambah tinggi bukan bertambah membesar, ya, karena dibuang lemak-lemaknya melalui keringat. Oke, kita lanjutkan, yaitu menjaga pola makan. Ini merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Nah, pola makan itu harus teratur, tidak boleh berlebihan, dan juga tidak boleh kekurangan, ya harus normal. Nah, pola makannya kalau pagi harus sarapan, pulang sekolah makan siang, kemudian malamnya makan malam. Nah, ini kalau kita lakukan secara rutin, maka membuat tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari segala macam penyakit. Itu cara kita mengatur pola makanan. Nah, pola makanan pun juga harus bergizi yang bisa dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke. Apakah kalian atau anak-anakku siswa kelas 3 ini suka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Iya, tentunya anak-anakku semuanya kelas 3I selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ya, apa yang diberikan oleh Allah pada kita wajib kita syukuri. Nah, untuk itu yang wajib kita syukuri adalah yaitu makanan bergizi. Contoh menu makanan bergizi. Salah satunya adalah, nah ini di situ ada roti, ada nasi, ada apa ini namanya? Mie, ada kentang, ada jagung. Nah, ini makanan dinamakan makanan pokok. Nah, makanan pokok ini mengandung karbohidrat. Nah, fungsinya apa? Yaitu difungsikan untuk sumber energi, menambah tenaga kita supaya kita itu tetap sehat, tetap kuat, ya. Jadi sebagai sumber energi kita. Kemudian yang kedua adalah, ini apa ini? Ada wortel, ada paprika, ada tomat, ada lobak, ada sawi, ya. Ada bawang bombay. Nah, ini adalah sejenis, ya, sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini banyak mengandung vitamin, ya, karena dengan makan sayur ini membuat badan kita itu supaya kebal, ya, untuk ketahanan tubuh kita, supaya tidak mudah terserang oleh penyakit. Nah, begitu juga dengan buah-buahan, ya, ada pisang, pepaya, semangka, melon, anggur, jeruk, dan lain sebagainya. Ini juga sama fungsinya seperti sayur-sayuran, yaitu mengandung vitamin untuk ketahanan tubuh, ya, supaya tubuh kita itu kebal dari penyakit. Berikutnya adalah lauk pauk. Nah,
lauk pauk ini berasal dari telur. Ya, di situ ada ikan, ada sosis, ada tahu tempe, ada daging. Dagingnya ada berapa itu? 3. Daging sapi, daging ayam, dan daging kambing. Nah, ini kita konsumsi untuk pelengkap makanan yang bergizi. Nah, lauk pauk ini biasanya mengandung protein. Fungsinya apa? Fungsinya untuk pertumbuhan, untuk mengganti sel-sel di dalam tubuh supaya sel-sel yang mati itu bisa tumbuh lagi, ya. Jadi yang rusak itu bisa diperbaiki, yaitu dengan cara mengkonsumsi apa ini? Ya, daging, tahu, tempe, dan telur, ya. Ini namanya lauk pauk. Kemudian yang kelima adalah, ya ini tidak kalah pentingnya, adalah susu. Susu ini adalah sebagai pelengkap makanan bergizi. Nah, di dalam susu ini terkandung semua yang ada di gambar ini, ya. Ada mengandung protein, vitamin, ya, lemak, dan lain sebagainya. Karbohidrat, karena susu ini berasal dari hewan yang bernama sapi moa. Nah, ya, sapi yang berwarna hitam putih itu, Nak, ya. Nah, itu kita diproduksi, ya, susunya kemudian menjadi kemasan seperti itu. Kita tinggal minum, karena sapi sendiri kan makannya, nah kalian sudah tahu sendiri kan makanannya sapi. Nah, itu berarti di dalam susu ini banyak terkandung dari 4 makanan tersebut. Maka dikatakan susu ini sebagai pelengkap. Maka makanan yang bergizi itu adalah makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Nah, 4 sehat itu terdiri makanan pokok, sayur, buah, lauk pauk, dan disempurnakan oleh susu. Ya. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa memahami? Nah, kalau untuk itu kalian nanti bisa putar lagi, ya, videonya lebih paham. Jaga kesehatan tubuh. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan tubuh? Sudah kita utarakan tadi, yaitu menjaga pola makan, berolahraga dengan teratur, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Nah, bagaimana istirahat yang cukup itu? Ya, kalau tubuh kita lelah, ya kita harus beristirahat. Jangan suka main game saja, ya. Anak zaman sekarang itu nggak tidur-tidur, dia hanya main HP. Nah, HP-nya yang dilihat, ya lihat YouTube, TikTok, ya itu. Terus apalagi bermain game sampai larut malam. Nah, itu harus kita hindari. Nah, ini berolahraga dengan teratur yang tadi, ya. Tidak duduk saja bermain, menjaga pola makan, ya. Itu yang harus kita lakukan setiap harinya. Maka dari itu selalu bersyukur, ya, apa yang diberikan oleh Allah, atas karunia Allah yang dilimpahkan pada kita semua. Dan anakku, karena pembelajaran kali ini sudah selesai di pembelajaran 4, maka nanti kita sambung lagi di pembelajaran 5 dan 6. Baiklah anak-anak, untuk kali ini saya akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.